Oke, selamat datang di Ilham FT Auto. Sesuai judul ya. Kali ini saya ingin review mobil yang ada di belakang saya nih. Ya, ini dia mobilnya ya. Toyota Previa tahun 2001. Ini yang bisa dibilang kalau di negara lain ada yang nyebut adalah Toyota Estima. Jadi sebenarnya ini adalah Toyota Previa. Itu sebenarnya emang ya basisnya juga sama ya sama si Toyota Estima. Tapi kalau Estima itu emang lebih mewah. Saya udah pernah review itu sebelumnya. No, linknya ada di bawah. Oke, kita review langsung secara lengkap yuk. Kita mulai dari bagian depannya. Ya memang kalau dari secara desain Toyota Previa sama Estima itu sebenarnya bisa dibilang bedanya cukup jauh ya dari segi bentuk ya. Dari bagian samping, depan, belakang. Ini dari depan aja udah terlihat berbeda loh. Antara Estima sama Previa itu sebenarnya beda. Tapi karena dia satu basis aja ya. Tapi memang untuk bentuknya depannya, kalau si Previa ini memang kayak lebih sedikit bulat ya. Jadi seolah-olah dia kayak nggak ada kap mesin. Padahal ini depannya ini kap mesin. Nah untuk lampu masa depannya, dia masih menggunakan yang proyektor tapi yang cukup terang loh. Dan di tahun 2001 ini udah mewah loh ya. Kecuali kalau di tahun-tahun sekarang ya, sekarang orang kan lebih banyak yang LED ya. Itu baru lebih mewah. Tapi tahun 2001 ini sudah cukup mewah. Dia ada lampu sen yang sini masih bohlam. Dan untuk di bawahnya memang Toyota Previa tuh dia tidak ada fog lampnya sama sekali. Dan list chrome-nya dia hanya di sini doang, di garis sebelah sini. Benar-benar minim keruman, malah tapi jadi bagus kalau menurut saya si Toyota Previa ini. Jadi kesannya tuh nggak terlalu mewah banget, tapi enak gitu mobil apa tuh dilihatnya enak gitu, manis. Dan untuk wipernya dia ini sangat lebar ya si Toyota Previa ini. Jadi kelihatannya memang tadi saya nyangka ini kayak si itu ya, kayak si Mitsubishi Grandis gitu ya, yang wipernya tuh nyapunya tuh kanan kiri gitu, beda gitu kayak model bis. Tapi kalau ini dia nyatu begini ya. Nyatu begini, tapi yang untuk buat supir lebih diutamakan, jadi lebih lebar gitu ya daripada yang buat penumpang. Unik. Nah, oke, sekarang kita berada di bagian dalam bagian sampingnya. Ini kita dari sebelah kanan aja. Untuk bagian sampingnya memang cukup berbeda ya berbeda ya si Toyota Previa ini. Emang kalau di luar negeri sebagian ada yang nyebut ini Toyota Estima. Tapi kalau Indonesia masuk Toyota Estima, itu bentuknya beda. Kalian bisa lihat di video saya ya. Tuh ada linknya di atas, atau enggak linknya ada di bawah di deskripsi. Itu beda sekali ya masih Toyota Estima. Jadi makanya bisa dibilang Toyota Estima itu adalah generasi kedua ya dari mobil ini. Cuma berganti nama pas masuk Indonesia. Dan untuk di fendernya di sini ada lampu sen yang masih Mica Orange. Dan di sini spion sudah sewarna body ya. Dan sudah ada electric mirror, tapi nanti kita lihat dia sudah electric retract apa belum ya di dalamnya. Dan ini handle yang model cungkil udah sewarna body. Handle belakang juga seperti ini. Dan pintunya dia sliding door. Sliding doornya Toyota itu memang dia nih nggak ada garisannya gini ya. Biasanya kalau mobil-mobil yang pada umumnya yang sliding door ini biasa ada garisan di sini ya, di dekat pilar C-nya. Tapi kalau ini nggak ada. Jadi dia nih kalau kita buka pintu sliding door ya, itu nah, dia relnya tuh ada di sini. Nah, jadi kesan mewahnya ini, mobil ini cukup dapat ya si Toyota Previa ini. Jadi kan kalau yang biasanya kalau mobil split to sliding door yang lain itu kan biasa relnya kan kelihatan di sini. Tapi kalau ini enggak. Nah, ini yang membedakan dari MPV dengan pintu sliding door ya. Dengan kompetitornya. Walaupun memang mobil ini tidak diproduksi di Indonesia ya, hanya mobil CBU. Dia di sini pilar C-nya juga pilar A cukup besar. Nah, untuk pelek yang digunakan si Toyota Previa ini sebenarnya memang hampir mirip dengan Toyota Estima. Malah sama peleknya. Ini pelek aslinya ya. Dengan warna silver 5 baut, rem depan sudah cakram dengan profil bannya 215 45 ring 16. Ini saya baru nge ya kalau ini lekukan bodinya seperti ini ya, dan kelihatan kayak ada body kitnya. Dan untuk rem belakang mobil ini dia juga masih menggunakan rem tromol. Oke.
sekarang kita berada di bagian belakangnya si Toyota Previa. Nah, bagian belakangnya memang tidak ada sama nggak mirip banget ya sama si Toyota Estima yang masuk Indonesia ya. Benar-benar beda banget ya. Kalau untuk yang Toyota Previa ini maksudnya beda banget gitu. Kalau si Estima itu kan dia lampunya kan agak ngatas dan dia agak datar gitu ya. Kalau yang ini Previa itu memang bentuknya lebih bulat. Jadi dia posisi lampunya ada di sebelah sini. Untuk dudukan plat nomornya memang hampir mirip, betul, hampir mirip. Tapi kalau untuk lampunya nih, ya ini karena Previa itu kan model dimana kan belum zaman-zaman lampu LED ya, masih 2000-an, 2001, 2003 lah, itu masih yang model begini. Dan ini waktu tahun tersebut itu udah cukup mewah, bener-bener mewah. Jadi ya pokoknya mewah lah ya gitu ya. Dan di bawahnya sini dia bumper. Tapi nggak ada sensor parkirnya ya di sini. Ada reflektornya di sini. Dan dia di sini ada apa lagi ya? Nah, ini yang buat buka bagasi di sini ya. Dan ini ada list merahnya ya. Unik banget gitu ya si mobil Toyota Previa ini ya. Tapi kalau di Estima ini malah dihilangin. Dan di sini ada wiper. Untuk kaca dia sudah ada defoggernya. Ini karena kaca filmnya warna hitam jadi kelihatannya kayak gelap gitu. Dan di sini ada high mount stop lampnya, plus ada rear spoilernya. Nah, ini area bagasinya dari si Toyota Previa ya, Toyota Previa. Bagasinya kalau walaupun bangkunya belum dilipat seperti ini untuk yang baris ketiganya, tetap lega dan ini bisa muat 2 koper sekaligus. Memang kalau Toyota Previa itu juga sebenarnya ini bawahnya ini kayaknya udah nggak bisa dibuka lagi ya, udah nggak bisa dibuka, jadi udah fix. Dan di sini ada tempat penyimpanan nih. Coba nyalain lampunya, bisa nyala nggak? Logo bagasi sih. Nah, biar terang maksudnya. Nah, tuh ada toolkitnya di dalam ya. Dan dia ada power outlet di sini, 12 volt. Zaman dulu udah mewah loh. Itu hal yang sangat langka ya kalau di mobil-mobil yang sekarang baru ada. Kalau di tahun 2001 di mobil kayak gini pasti udah ada. Dan ini bangkunya ini bisa kita lipat kalau kita mau mendapatkan bagasi yang lebih luas. Ternyata sebenarnya bangkunya sih nggak perlu dilipat ya sebenarnya. Jadi bangkunya ini malah bisa sliding. Nah, ini slidingnya nih yang paling jauh nih. Nih, saya liatin pakai senter ya. Saya nggak kelihatan nih kaca ininya, kameranya. Aduh. Nah, nih ya rel yang buat sliding bangkunya. Nah, nge-slidingnya ini dari sini. Nih ada tuas ya di sini. Nah, ini dia paling mentok mundurnya segini. Paling mentok segini aja itu. Paling mentok gini aja nih bagasinya masih lega banget. Dan kalau kita habisin sampai depan situ sebenarnya bisa kalau si yang captain seatnya ini bisa lebih maju lagi gitu. Oke, sekarang kita berada di ruangan mesinnya si Toyota Previa ya, atau kalau di negara lain nyebutnya ini adalah Toyota Estima. Nah, untuk ruangan mesinnya, dia walaupun memang tadi yang saya bilang, cupnya lebih kecil daripada si Estima ya. Malah bisa dibilang Previa tuh cup mesinnya bisa dibilang kayak nggak kelihatan. Malah bisa dibilang kayak nggak ada cupnya. Tapi dia mempunyai mesinnya nih mesinnya cukup gede loh. Dia dengan cc-nya itu 2400 cc ya. 2400 cc, 4 silinder. Untuk tenaganya, mobil ini bisa mencapai 160 horsepower. Dan untuk torsinya sendiri bisa mencapai dengan 220 Nm. Ya, pada saat itu dia memang masih cukup bertenaga ya si Toyota Previa ini. Bisa dibilang zaman dulu kan mobil ini CBU memang cukup rapi ya. Dan mobil ini dia itu antara penggerak depan apa penggerak belakang ya. Feeling saya sih ini masih penggerak depan ya. Ada yang bilang penggerak belakang juga. Kalau yang boleh tahu boleh berkomentar aja di bawah biar kita seru-seruan aja ya untuk membahas mobil ini. Karena memang mobil ini emang gimana ya? Ini sebenarnya MPV yang istilahnya dulu tuh sebelumnya Alphard masuk. Ini sempat dulu masuk dulu ya sebagai buat ya MPV keluarga gitu dengan bawa keluarga yang cukup besar ya dengan 7 orang. Tapi kalau mobil ini nanti kita duduk di posisi nyetirnya tuh pasti enak banget sebenarnya. Oke, tadi kan kita udah semua bahas keseluruhan ya dari depan, belakang, dan samping-sampingnya plus ban dan mesin. Nah, untuk di sebelah sini ya nih. Nah, ini dia power window memang
dia hanya autonya pada sisi driver saja. Ada door lock, ada window lock ya. Jadi bisa dibilang sebenarnya di tahun-tahun segitu udah mewah, tapi kalau bagi kita nih ini dianggapnya hal yang biasa gitu. Dan di sini dia ada door pocket dan cup holder, ada speakernya juga di sini ya. Dan dia ada bahan lapisan kulitnya di sini ya, nggak plastik doang. Tapi plastik sih nih sebelah sininya. Dan di sini dia udah ada adjusternya yang modelnya kayak model kompor gas, dan dia di sini ada recline ya, dan di bawahnya ada sliding. Di sini ada buat tangki bensin ya. Walaupun memang mobil ini keren sih, tapi emang tangkinya di kiri. Dan ini dia. Nah, ini area kontaknya seperti ini ya. Tapi kalau mobil misalnya terkunci, itu dia pasti mati. Nah, seperti ini dia emang sebenarnya udah mobil listrik, tapi ini tumben lagi nggak bunyi. Dan di sini spionnya. Dia spionnya memang sayangnya dia belum electric retract, jadi baru mirror saja tuh. Dia belum ada apa mesin retractnya gitu, jadi retractnya dia masih manual gini, masih pakai otot. Dan di sini ada tempat penyimpanan ya. Dan di bawahnya lagi tadi nih sebelah sini buat buka kap mesin. Dan nanti kita lihat lagi yuk, dalamnya langsung masuk aja yuk. Langsung masuk. Coba kita langsung nyalain aja yuk mobilnya. Suaranya cukup halus ya si Toyota Previa ini. Ini kita karena lagi buka kaca ya. Karena jujur ini kamera saya ini agak gelap nih, jadi biar lebih terang aja gitu kan. Dan untuk di ruangannya ini, kabinnya si Toyota Previa ini seperti ini ya. Beda banget sih sama si Toyota Estima yang pernah saya review. Benar-benar beda ya. Ini kan istilahnya generasi pertamanya ya sebenarnya. Generasi pertama Toyota Estima. Tapi kalau pas masuk Indonesia jadi Toyota Previa. Itu nggak ngerti saya. Maksudnya kok bisa aja banyak nama gitu ya, maksudnya entah pakai kok bisa ada yang nyebut Estima, ada yang ini, saya bingung dah. Dan ini untuk yang gen pertama ini memang apa ya seperti ini tampilannya. Pada zaman dulu di tahun 2001 ini mewah juga, benar-benar mewah. Dan coba kita lihat saklarnya di sini, warnanya warna apa ya? Oh, warnanya biru begini ya. Jadi bisa dibilang nih cukup mewah di tahun 2000-an. Dan dia memang karena di sini benar-benar full jarum semua ya, nggak ada indikator-indikatornya. Ini dia posisi giginya malah ada di sini. Ini unik banget loh si Toyota Previa ini. Karena Estima malah tetap ada di sebelah situnya tuh, di mana area speedometer. Kalau ini malah di sini, unik banget ya. Dan untuk indikator semuanya di sini, dia indikatornya malah di sebelah sini ya, bukan di situ. Jadi bisa dibilang unik banget ini mobil Toyota Previa ini ya, dari bentuknya dari luar aja udah unik. Dalamnya lebih unik lagi. Dan di sini tombol-tombol buat ngubah yang trip yang itu di sini. Aneh banget ya. Jauh banget jadi ya. Jadi ini kesini jauh banget. Tapi unik. Dan untuk lampunya, nah coba kita nyalain tuh, udah nyala. Ini kita bisa atur nih. Nah, ini bisa jadi ini bisa menambah cahayanya nih. Tuh, tombolnya di sini. Dan untuk tipnya nih, ini udah diganti yang custom. Dan di sini udah ada lampu hazard. Dan di sini polos hiasan doang. Nah, untuk AC-nya dia posisinya sih pasti lengkap. Nggak mungkin kalau mobil kayak gini nggak lengkap. Tapi dia modelnya nih udah istilahnya nih udah yang dipakai di Toyota Kijang Innova awal-awal tahun 2005. Ini buat temperaturnya di sini udah auto juga. Dan di sini bawahnya ada tempat kayak cup holder tuh. Sebelah kiri, ini sebelah kanan. Dan di sini ada soket lighter ya, tuh. Dan di bawahnya lagi buat asbak. Dan di sini ya ada tempat penyimpanan. Nah, ini polos ya, nggak ada tuas transmisi ya. Karena tuas transmisi di sini, bro. Di sini. Jadi kita kalau mau pindahin persnelingnya di sini nih. Kalau mau misalkan mundur, semuanya nih persnelingnya ada di sini. Yang ini wiper ya. Dan di sini dia setir bisa tilt ya. Tapi belum bisa teleskopik. Dan di sini ada airbagnya. Dan di sini ada tempat penyimpanan. Ada remote CD-nya. Dan di bawahnya lagi tempat penyimpanan lagi. Yang ini paling gede. Dan untuk di sini dia seat belt yang sudah adjuster. Headrestnya sudah adjustable. Dia ada hand grip model fix malah. Dan di sini ada sun visor.
Ada lampunya juga lagi, plus kaca. Spion tengah sudah ada NX view. Ada ini lampu baca, tombol-tombolnya. Nah ini dia mobil ini sudah bersunroof ya. Tapi ini kalau buat buka kaca, apa tuh, bukan nggak buat cahaya doang. Buka ini manual, tapi ini ada tombolnya di sini nih. Dan di sini kaca sebelah kanan ada sun visor, apa tuh, sun visor ada kaca plus lampu dan ada card holdernya. Apalagi? Nah, dia kan nggak ada persneling ya. Nah, dia juga di bawahnya itu foot brake ya. Jadi ininya pakai kaki. Nah, gitu. Jadi dia ininya pakai kaki. Seperti itu. Jadi ya ciri khas mobil kayak gini ya pasti pakai rem kaki ya. Sampai di Serena, di ini semuanya pakai kaki sih. Termasuk Odyssey juga pakai kaki. Betul. Oke, habis ini kita langsung pindah ke baris kedua yuk. Oke, sekarang kita berada di baris keduanya Toyota Previa. Ini karena pakai captain seat ini sangat lega sekali, dan ini slidingnya ini kalau kalian lihat ya, jujur ya. Ini slidingnya sangat panjang sekali ya sampai sini. Ini jujur ya, kalau kita geser ini bangkunya. Ini kan ini buset. Ini udah paling mentok loh. Enggak. Paling mentok loh padahal udah mentok banget, dan ini masih lega sekali loh. Untuk sebuah kelas MPV ini masih lega sekali. Ini yang paling mentok. Jadi belakang juga ya seperti itu ya, cukup luas ya. Ini paling mentok aja masih segini loh. Saya nggak nyentuh beginian. Dan ini apalagi bangkunya ini dia bisa buset, sampai begini, Bo. Enak banget buat tiduran ya. Apalagi ini armrestnya kanan kiri. Jadi enak gitu ya. Maksudnya enak bener-bener buat tidur nih mobil, dan enaknya juga pakai supir. Tapi dari posisi tadi saya duduk, itu juga sebenarnya bisa buat nyetir sendiri saudara. Nih, kita naikin lagi ya. Kayaknya nggak enak banget ya gini. Kayak apaan aja. Dan untuk bangkunya memang ada kanan kiri, tadi ada armrestnya, dan dia di sini ada side pocket ya. Ini juga hanya tambahan nih TV-nya. Dan dia ada sunroof juga di sini. Tombol sunroofnya ada di sini ya. Dan ini buat tombol AC belakang. Ini ada lampu baca di sini ya, sudah LED. Nah, coba kalau kita duduk di baris ketiga abis ini coba. Nih, kita habisin naik ini dulu. Nah, saya di baris ketiga ini jujur aja ya, masih lega banget loh. Dan yang udah paling mentok loh di sini ya, lega banget asli. Bener-bener nih mobil kelihatan dari luar kecil, tapi secara dalamnya ini cukup lega ya si Toyota Previa ini. Sorry gelap. Dan untuk hand gripnya dia ada model fix dan ada gantungannya di sini ya. Dia ada tempat penyimpanan tuh, ada asbaknya juga. Di sini tempat penyimpanan lagi tuh yang lebih dalam. Dan ada speakernya. Sebelah kiri juga sama ya, nggak dibanding-bandingkan. Dan ini kacanya, dia ini ada tuas ya, tuas kaca ini harusnya ini bisa dibuka di kacanya sih. Tapi dia ada antenanya juga di sini ya. Kanan kiri. Dan untuk bangkunya, dia yang duduk di tengah nggak dapat headrest ya. Tapi dia yang kanan kiri dapat headrest, seatbelt dan model fix, dan dia ada armrestnya juga di sini. Cukup lega ya. Dan ini yang udah paling mundur aja segini. Apalagi yang maju ini duduk di sini, maju aja. Itu juga masih lega. Anjrit. Emang bener-bener ya kalau mobil kayak gini tuh emang niat banget ya kalau dibuatnya ya. Kalau buat keluarga ini jujur sih ini paling enak daripada Alphard tuh kan mahal. Ya udah pilih ini aja. Harganya mobil ini masih di bawah 200 juta kok, tenang aja. Malah ya sekitar 135 juta ya mobil ini. Dan kalian bisa langsung datang aja ke Blok M Mall ya. Ntar saya kasih nomor kontaknya semuanya. Kalau ini ada di deskripsi. Bagi kalian yang mau lihat mobil ini, bisa langsung datang aja ke sini ya. Tepatnya di Blok M Mall ya. Blok M Mall, lantai basement. Dan menghubungi nomor yang ada ini. Dan jujur ya, kalau ngeliat mobil ini, memang secara spesifik mobil ini memang enaknya pakai supir. Tapi kalau ini nyetir sendiri juga enak, karena saya udah pernah review Estima dan saya pernah nyetir juga tuh mobilnya. Itu cukup enak sih Toyota Estima itu. Buat nyetir sendiri, walaupun memang pada dasarnya karena mobil ini enaknya pakai supir. Kayak sebenarnya ini babynya Alphard sebenarnya. Karena Alphard waktu itu juga masuk, itu harganya cukup mahal.
Jadi ini yang murahnya pas di tahun-tahun 2000-an awal. Oke, sekian dulu ya video saya hari ini mengenai Toyota Previa tahun 2001. Jangan lupa klik like dan subscribe channel saya ini di Ilham FT Auto ya. Dan bagikan di sosial media kalian ya ke seluruh dunia. Dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya, karena ini kita masih di masa pandemi COVID-19. Tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Oke, terima kasih telah menonton.